ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid sampai di halaman salasata asrata ba'dal mi'ah 113. Di poin yang kedua berkaitan tentang fasik. Fasik secara bahasa adalah al-huruju, keluar. Secara istilah syariat yang disebut dengan fasik itu al-huruju an ta'atillah, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jami' sarmati yasmulul hurujal kulliyah, mencakup keluar secara keseluruhan. Jadi kalau fasik keluar dari ketaatan secara keseluruhan, maka dia kafir. Makanya nanti fayuqalu lil kafiri fasikun, dikatakan kepada orang yang kafir itu bisa fasik, keluar dari ketaatan secara kuli, keseluruhan. Tapi demikian pula fasik itu bisa al-hurujul juz'i, keluar dari ketaatan sebagian. Makanya nanti fayuqalil mu'minil murtaqibil likabiratin min kabairid dzunub fasikun, dikatakan kepada mukmin yang melakukan likabiratin min kabairid dzunub, dosa besar dari dosa-dosa besar, itu disebut fasik. Apa dosa besar itu? Dosa besar itu setiap pelanggaran syariat ada ancaman hukuman had di dunia. Ada ancaman murka Allah, laknat Allah, siksa di alam barzah, siksa di negeri akhirat. Maka itu disebut dosa besar. Kalau seorang mukmin melakukan dosa besar, tapi dosa besar itu bukan mengeluarkan dari Islam, maka disebut fasik. Orang yang fasik tapi keluarnya juz'i, hanya sebagian saja. Ini penjelasan tentang fasik. Kemudian fasik itu ada dua. Ada yang yunkilu anil millati, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Berarti orang yang fasik seperti ini itu kafir, disebut kafir. Orang yang fasik disebut kafir itu kefasikannya mengeluarkan dari Islam. Contoh, Allah sebutkan tentang iblis. Nanti silakan buka surat Al-Kahfi ayat yang ke-50. Kata Allah, wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Iblis ini dari golongan jin, kemudian dia fasik kepada perintah Tuhannya, keluar dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kefasikan seperti ini, kefasikan yang mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini contoh kata-kata fasik, itu bisa maknanya kafir. Yang kedua nanti, lihat, wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Adapun orang yang fasik, tempat tinggal mereka neraka. Sisi mana dalil yang menunjukkan fasik dalam ayat ini adalah fasik yang kafir? Lihat kelanjutan ayatnya di surat As-Sajdah ayat 20. Kullama aradu ayyahruju minha
u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun. Ketika mereka ingin keluar dari neraka itu, dikembalikan ke dalamnya, sama sekali nggak bisa keluar. Kalau seorang masuk neraka nggak bisa keluar, berarti dia kafir. Tapi kalau masuk neraka bisa keluar, itu mukmin walaupun dengan keimanan yang tipis. Tapi kalau sudah kafir, berarti dia kekal di neraka. Dikatakan kepada mereka, rasakan oleh kalian adab neraka yang kalian dengannya sama mendustakan. Saudara yang saya hormati, dua ayat ini menunjukkan fasik itu keluar dari Islam. Itu makna yang pertama. Tapi makna yang kedua, bisa fasik itu pelaku dosa besar walam yuhrijhu fiskuhu minal Islam. Tapi kefasikannya tidak mengeluarkan dari Islam, masih dianggap mukmin. Contohnya, walladzina yarmunal muhsanat tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajliduhum samanina jaldah wala taqbalu lahum syahadah. Ya. Abada wa ulaika humul fasikun. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Kemudian mereka tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Cambuk mereka 80 kali cambukan. Jangan terima bagi mereka kesaksian selamanya. Mereka itulah orang yang fasik. Allah katakan mereka itulah orang yang fasik. Menuduh wanita baik-baik berbuat zina tanpa bukti, itu tidak mengkafirkan. Itu tidak menjadikan pelakunya kafir. Cuman dosa besar. Sisi mana dosa besarnya? Pertama, cambuk 80 kali cambukan. Berarti lebih keras daripada minum khamr. Minum khamr itu 40 kali cambukan. Ini lebih keras dari minum khamr. Jangan terima kesaksiannya selamanya. Ya, kemudian terakhir, Allah katakan mereka itulah orang yang fasik. Saudara yang saya hormati, seorang laki-laki atau kita nggak boleh menuduh seorang perempuan berbuat zina kecuali 3. Kalau kita katakan ada seseorang, oh dia pezina, itu kita bisa mengatakan dia pezina itu dengan 3. Pertama, dia ngaku, saya zina kok. Timba masuk sumur, belum bola bali itu. Jadi kalau dia mengaku berbuat zina, kita bisa katakan dia pezina. Pengakuan. Yang kedua, seorang perempuan kita tuduh berbuat zina manakala dia hamil, tidak memiliki suami. Tidak memiliki suami. Dia tuh pezina. Dari mana kamu tahu? Lah nggak punya suami, hamil. Yang ketiga, kita bisa katakan dia berbuat zina itu kalau ada 4 orang saksi. 4 orang saksi itu laki-laki melihat dalam satu waktu, iya. Kemudian mereka muslim, berakal, nanti ada syarat-syaratnya. Saudara yang saya hormati, kalau 4 orang laki-laki ini semuanya tidak melihat timba masuk sumur, itu keempatnya kena hukuman had. Pernah di masa Amirul Mukminin Umar bin Khattab dihadapkan seorang dengan tuduhan zina, saksinya 4. Setiap saksi ditanya, kamu lihat dia berbuat zina? Iya. Timba masuk sumur? Iya. Saksi kedua? Iya. Timba masuk sumur? Belum. Saksi ketiga? Sama. Tapi saksi yang keempat, kamu lihat dia berbuat zina? Saya cuma melihat sesuatu yang menjijikkan. Timba masuk sumur? Saya tidak mengetahui. Akhirnya keempatnya itu malah dicambuk 80 kali cambukan. Menunjukkan, saudara yang saya hormati, tuduhan zina itu tidak gampang. Wallahu ta'ala alam, ini yang menunjukkan kefasikan itu tidak keluar dari Islam, salah satu ayat ini. Kemudian ayat yang lain, faman farada fihinal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Siapa yang telah wajib pada mereka itu haji, seorang yang dalam keadaan melaksanakan ibadah haji, nggak boleh rafas,
Rafas itu kata-kata kotor. Yang kata kotor ini biasanya menyinggung hubungan suami istri. Karena orang fasik itu obrolan candaannya itu nggak lepas dari perkara seperti itu. Ketika haji tidak rafas, tidak fasik, tidak jidal, berdebat. Fasik di sini diterangkan oleh para ulama al-ma'asi, kemaksiatan-kemaksiatan. Apakah kemaksiatan orang yang melakukan ketika haji mengeluarkan pelakunya dari Islam? Enggak. Makanya di sini kefasikan itu bisa maknanya adalah dosa besar dari dosa-dosa besar. Saudara yang saya hormati, kenapa kok dirinci seperti itu? Supaya orang paham. Oh, lafaz sama belum tentu maknanya sama. Lafaz sama belum tentu maknanya sama. Supaya orang paham, Ahlus Sunnah wal Jamaah itu dalam perkara penggunaan kalimat detail. Gak langsung dicap fasik, kafir. Nanti dulu. Jangankan kok ini pembahasan berkaitan tentang tadi iblis, berkaitan tentang menuduh berbuat zina. Nanti dalam ayat faman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasikun. Siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, fasik dia. Tapi apakah kemudian dia kafir karena berhukum dengan selain hukum Allah? Ada rincian. Kalau berhukumnya dengan selain hukum Allah, diyakini boleh, diyakini hukum selain Allah itu sama dengan hukum Allah, diyakini hukum selain Allah itu lebih baik, fasiknya itu fasik yunkilu anil millah, mengeluarkan pelakunya dari agama. Tapi kalau berhukum dengan selain hukum Allah, kok kamu pilih ini? Ya saya sebenarnya yakin hukum paling benar itu hukum Allah. Ya, sama dengan hukum Allah? Enggak, jauh. Tapi pendorongnya karena perkara-perkara yang bersifat duniawi, maka fasiknya adalah kabiratun min kabairid dzunub. Ini rincian berkaitan dengan fasik. Selesai penjelasan beliau. Setelah itu rincian tentang dolal. Apa itu dolal? Dolal itu al-udulu anitariqil mustaqim, menyimpang dari jalan yang lurus. Jadi setiap orang yang menyimpang dari jalan yang lurus bisa kita katakan dolal, sesat. Itu bisa kita katakan sesat. Demikian pula dolal itu bisa maknanya diddul hidayah, kesebalikan daripada petunjuk. Orangnya dapat petunjuk, kesebalikannya orangnya sesat. Petunjuk kebalikannya dolal. Dalilnya dalam ayat manihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Siapa yang mendapatkan mengikuti petunjuk, maka hanya saja petunjuk itu untuk dirinya sendiri. Jadi seseorang ikut hidayah itu kemanfaatannya kepada dirinya sendiri. Tapi siapa yang dhalla, setelah diterangkan petunjuk kesebalikannya dhal, maka dia sesat di atasnya. Ini definisi sesat. Definisi sesat. Saudara yang saya hormati, kalimat seperti ini itu pun harus diterangkan. Karena Ahlus Sunnah itu sekali lagi detail dalam rincian-rincian penggunaan kalimat. Kadang kalau orang awam, dan ini yang dipakai untuk menyerang Ahlus Sunnah. Apa wong Wahabi itu? Setiap yang berbeda dengan dia langsung dicap sesat. Sesat itu di neraka. Saudara yang saya hormati, coba pembahasan sesat itu kayak apa? Pembahasan sesat itu kayak apa? Oh, sesat itu menyimpang dari jalan yang lurus. Setiap seseorang yang beragama menyimpang dari jalan yang lurus. Sampai Nabi itu kasih contoh. Ini hadis, ya, siratal mustaqim, jalan yang lurus. Samping kanan kiri dikasih subul, jalan-jalan yang lain. Jalan yang lurus satu, jalan samping kanan kiri banyak, tapi menyimpang dari jalan yang lurus. Itu disebut dengan sesat. Kemudian gak bisa langsung dimutlakan. Wow, berarti kalau sesat
Kafir. Kalau kafir, ya, saudara yang saya hormati, kekal di neraka. Ahlus sunnah tidak seperti orang khawarij. Ada rincian-rincian, sama seperti kemarin jahiliyah. Kalau jahiliyah itu mutlak, keliru. Kita hidup di zaman jahiliyah, keliru. Karena zaman jahiliyah setelah diutusnya Nabi SAW sudah terhapus. Tapi kalau masyarakat kami itu masih jahiliyah, bisa. Karena memang ada perangnya jahiliyah pada mereka. Koncomu isi jahiliyah, isi Kristen. Bisa kita katakan seperti itu. Ini rincian penggunaan kalimat. Kemudian sesat. Kata beliau, wad-dolalu yutlaqu ala iddati ma'anin. Dolal itu dimutlakkan kepada beberapa makna. Tarotan yutlaqu alal kufri. Satu kali terkadang dimutlakkan untuk kata-kata kafir. Jadi sesat itu kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida." Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikat, kitab, para rasul, hari akhir, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sesat dengan kesesatan yang jauh di sini kafir. Apalagi di sini disebutkan 5. Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir. Jangankan kok 5. Salah satu dari keimanan yang wajib diimani, dia ingkari. Kafir itu. Kan rukun iman ada 6. 5 ini diimani. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, hari akhir. Tapi begitu takdir, dia nggak iman. Kayak di masa Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, datang 2 orang minta nasihat apa yang ditemui di negerinya. Di negeri kami itu ada orang-orang yang menisbatkan diri kepada ilmu tapi mengingkari takdir, dengan mengatakan Allah tidak tahu takdir kecuali setelah terjadi. Kecuali setelah terjadi. Apa kata Ibnu Umar? Kalau kamu berjumpa dengan mereka, sampaikan Ibnu Umar berlepas diri dari mereka, mereka berlepas diri dari Ibnu Umar. Sahabat berlepas diri itu. Kalau mereka itu infak sebesar gunung Uhud emas, Allah nggak akan terima sampai dia iman kepada takdir. Kenapa kok nggak diterima? Karena sebabnya kekufuran. Jamaah yang saya hormati, ini sesat dengan kesesatan yang maknanya itu kafir. Kemudian di sini ada faedah tambahan. Mengkufuri rukun iman itu kesesatannya bukan kesesatan yang biasa. Kesesatannya bukan kesesatan yang biasa. Kenapa? Dolalam ba'ida, dengan kesesatan yang jauh. Lah kalau mukmin itu kan rukun iman yang 6 wajib diimani. Makanya kalau ngaku mukmin nggak percaya. Perkara berkaitan dengan saudara yang saya hormati, perkara-perkara keimanan. Ya, kalau zaman dahulu ada nenek-nenek itu. Dia sampaikan berkaitan dengan jannah dan neraka itu, katanya penghayal-penghayal negeri akhirat yang mereka sendiri itu belum pernah ke sana, belum pernah mengalami. Ya wis, ora percaya, ya buktekno. Mati yo dhisik gitu loh. Itu kalau dia muslim, bahaya itu kesesatannya, kesesatan yang jauh. Kesesatan yang jauh. Ini poin yang pertama, bisa maknanya kufur. Yang kedua, yutlaqu ala syirik, dimutlakkan kepada kesyirikan. Dibawakan di surat An-Nisa ayat 116, wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang mensekutukan Allah, sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Syirik itu sesat. Maka bisa dikatakan musyrik, sesat dia. Dan kesyirikan itu kesesatannya kesesatan yang jauh. Saudara yang saya hormati, kok bisa sesat dengan kesesatan yang jauh? Gimana nggak sesat dengan kesesatan yang jauh? Kok bisa-bisanya dia sekutukan Allah, sementara
Zat yang memiliki sifat ketuhanan itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Kan sudah sering diangkat pembahasan awal-awal. Coba kalau selain Allah itu berhak disembah, bisa mencipta, bisa mengatur, punya kepemilikan? Nggak punya itu. Kalau bulan Dzulhijjah itu pelajarannya dari surat Al-An'am. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakan ya Muhammad, salatku, sembelianku, urusan aku hidup, urusan aku mati lillah. Kenapa hanya untuk Allah, Rabb semesta alam? Jadi semua ibadah diperuntukkan untuk Allah karena Allah Rabb semesta alam, pencipta, pemilik, pengatur, pemberi rizki, menghidupkan, mematikan, mendatangkan manfaat, menolak madarat. Cuman Allah, gak ada sekutu baginya. Kesyirikan itu termasuk kesesatan yang sangat jauh. Ya, a'adanallah minasyirik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari kesyirikan. Ini rincian yang kedua. Rincian yang ketiga, terkadang sesat itu dimutlakkan alal muhalafah. Penyelisihan. Yang penyelisihan itu dunal kufri, di bawah kekafiran. Bisa itu kata-katakan, oh dia itu sesat, dia itu sesat, bisa. Tapi makna sesatnya adalah al-mukhalafah. Seperti al-firaqud dhallah, kelompok-kelompok yang sesat. Artinya kelompok-kelompok yang menyelisih petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini yang dipakai senjata oleh mereka untuk menghancurkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Loh, deloken to, di luar golongannya sesat. Kalau sesat itu finar, neraka, berarti dia itu mengkafirkan kita. Makanya sinawo gitu loh. Coba kamu baca prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah, apa seperti itu? Lah menyelisih petunjuk Nabi SAW itu sesat. Tapi sesatnya itu dunal kufri, bukan kesesatan yang membatalkan pelakunya dari Islam. Poin yang ketiga. Poin yang ketiga itu bisa maknanya sesat itu al-mukhalafah. Al-mukhalafah. Makanya bisa setiap orang misalkan wudu menyelisih petunjuk Nabi, sholat menyelisih petunjuk Nabi, itu sesat. Bisa itu. Kan kadang orang bingung. Kayak sampai zaitun yang ramai itu ya. Itu wah sedikit-sedikit sesat. Emang yang punya agama itu MUI. Kamu paham nggak mana sesat? Makna sesat itu diantaranya al-mukhalafah, menyelisih petunjuk Nabi SAW. Kalau kamu menyelisih petunjuk Nabi, katakan sesat. Belum lagi pengingkaran kepada Quran. Kan cecungunya itu ketika khutbah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'anil Karim. Lah mosok Quran kok ucapan Nabi. Mengingkari kalamullah. Apa enggak kafir itu? Ini wajib diimani, dia ingkari. Bahaya itu. Jamaah hormati, ini poin yang keempat. Poin yang kelima, taratan yutlaku alal khata. Terkadang sesat itu maknanya salah. Contoh ucapan Nabiullah Musa alaihissalam, fa'altuha idan wa ana minad dhalin. Aku telah melakukannya, dan ketika itu aku termasuk orang yang khilaf, termasuk orang yang salah. Ayat ini nanti kalau pengen detail pembahasannya, lihat nanti pada ayat sebelumnya. Tapi syahidnya wa ana minad dhalin. Aku termasuk orang yang sesat. Apa maksud ucapan Nabiullah Musa alaihissalam? Aku keliru, aku salah. Poin yang keempat. Kemudian terkadang dimutlakkan sesat itu ala nisyan, kepada lupa. Lupa itu juga bisa dikatakan sesat. Antadila ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra. Salah satu dari keduanya dhalla yadhillu. Sesat maknanya lupa. Kemudian salah satu dari keduanya yang lain ingat. Ayat ini nanti lihat berkaitan tentang kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam. Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika beliau itu ya dua temannya di penjara,
nanti kalau kamu keluar sampaikan, saya bisa mentakwil mimpi. Lupa ternyata. Tapi dengan lafaz antadillah. Ini yang kelima. Yang keenam, dol itu bisa maknanya adalah adhiya wal ghaibah. Dia sia-sia atau tidak ada atau hilang. Itu bisa maknanya dol itu sia-sia, tidak ada, hilang. Contohnya dolatul ibl, orang yang kehilangan ontanya. Ini terkenal hadisnya. Ada orang yang safar, kemudian perbekalannya di atas ontanya itu. Kemudian ketika itu, ya, ontanya hilang di padang luas. Sementara perbekalan di atas ontanya itu. Ya, saudara yang saya hormati, kehilangan onta sementara dalam kondisi safar, sedih. Akhirnya tidur di bawah pohon menunggu kematian. Menunggu kematian. Setelah itu tiba-tiba tali kekang ontanya itu sudah di atas kepala dia. Begitu dia bangun, dia pegang saking senengnya, keliru ngomong. Ya Allah, ya, anta abdi wa ana rabbuk. Kamu hambaku, aku tuanmu. Keliru ngomong, saking senengnya. Ya, saking senengnya. Allah nggak ngadab dia. Kenapa? Karena salah ngomong. Tapi syahidnya dolatul ibl. Itu barang hilang. Sama kayak ilmu. Ilmu itu adalah barang hilangnya orang mukmin. Aina wajadaha akhadahu. Di mana dia ya dapatkan, dia akan ambil. Itu ilmu. Tapi bahasanya dolatul mukmin. Barang hilang, barang tercecer dari orang yang beriman. Saudara yang saya hormati, 6 rincian tentang kata sesat. Sama seperti sebelumnya. Menunjukkan Ahlussunnah itu dalam istilah-istilah detail penggunaannya. Rinciannya detail. Yang kedua sebagai bentuk bantahan. Oh, langsung dicap sesat. Oh, berarti di neraka. Nanti dulu. Dolnya itu kembali maknanya kemana? Oh, kalau dolnya itu mengkufuri perkara yang wajib diimani. Oh iya, kafir dia. Kalau sesatnya itu mensekutukan Allah dengan kesyirikan yang besar, kafir dia. Tapi kalau enggak, sekali lagi enggak bisa. Makanya enggak serampangan dalam penggunaan ungkapan, dalam penggunaan istilah. Wallahu ta'ala alam, ini poin yang ketiga. Kemudian poin yang keempat. Poin keempat ini saudara yang saya hormati lebih panas lagi. Ar-riddah wa aksamuha wa ahkamuha murtad. Pembagian hukum-hukumnya. Pembagian hukum-hukumnya. Kan termasuk tuduhan kepada dakwah Ahlussunnah itu dengan tuduhan gampang ngapir-ngapir ke di luar golongan ini. Gampang ngapir-ngapir ke di luar golongan ini. Coba kamu baca. Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan 10 pembatal keislaman, ada yang menyelisih di kalangan ulama? Nggak ada yang menyelisih. Itu diambil 10 itu pernah kita baca. Itu induknya pembatal keislaman. Disepakati. Ya, tapi itu tadi. Ya, karena pendorongnya sudah benci. Orang itu kalau benci, ainur ridho an kulli aibin kalila. Kama ana aina suhti tu bedil masawiyah. Orang kalau suka itu menutup aib. Orang kalau suka itu semua nampak baik. Tapi kalau benci itu menampakkan kejelekan. Orang itu kalau sudah geting, pernah kita kasih contoh. Kalau orang benci itu kita tersenyum, ngopo perengas-perenges mimi untu katanya. Iya, itu orang benci. Saudara yang saya hormati, sumbernya benci. Riddah secara bahasa arrujuk, kembali. Wala tartaddu ala adbarikum. Jangan kalian kembali ke belakang kalian. Jangan kalian kembali ke belakang kalian. Itu makna riddah secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, riddah itu al-kufru ba'dal Islam. Kafir setelah Islam. Makanya murtad itu tadinya muslim. Muslim dengan 2 cara. Pertama, muslim pindah agama. Sekarang enggak Jumatan, no? Enggak, saya sekarang minggonan. Sekarang enggak baca Quran, enggak nyanyi-nyanyi.
Loh, kok bisa? Oh, saya Kristen kok. Muslim berpindah agama menjadi Kristen, itu namanya murtad. Itu namanya murtad. Yang kedua, seseorang dikatakan murtad itu melakukan perkara-perkara yang merupakan perkara yang membatalkan keislaman. Ini kedua ini lebih berbahaya. Kalau poin yang pertama, orang oh sudah sekarang nggak muslim, murtad. Kalau poin yang kedua ini secara pengakuan muslim, iya kami muslim, tapi tanpa sadar melakukan perkara yang membatalkan keislaman. Melakukan perkara yang membatalkan keislaman. Orang nggak sadar memperolok syiar agama, itu membatalkan keislaman. Tapi kadang sengaja dia perolok masih ngaku muslim. Saudara yang saya hormati, itu riddah, kafir setelah Islam. Dalilnya wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Siapa yang murtad dari kalian dari agamanya, catatannya mati di atas kekafiran. Kan kalau orang murtad taubatnya ada enggak? Sebagian ulama mengatakan ada taubat, ada kesempatan bertaubat. Ini murtad mati kafir. Saudara yang saya hormati, mereka itulah yang hapus amalan-amalan mereka dunia akhirat. Amalannya itu kemanfaatan dunia, kemanfaatan akhirat hapus. Apa amal itu ada kemanfaatan di dunia? Banyak. Orang misalkan ikhlas, itu nanti dampak keikhlasan itu mengantarkan dia semakin baik. Nih, itu semakin baik. Tapi sebaliknya tidak ikhlas, itu memunculkan keburukan. Seperti dalam ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun wa yamnaunal ma'un. Ketika orang sholat tapi pertama lalai. Lalai itu tetap mengerjakan sholat tapi ditunda. Yang kedua riya. Apa dampaknya? Kalau seorang amal tidak ikhlas, nanti wayamnaunal ma'un, enggan memberikan pinjaman barang yang bermanfaat. Kalau para ulama tafsir kasih contoh, minjemi timba. Kan kalau sumur zaman dahulu ambil air dengan timba. Pak nyilih timbamu, ojo mudah teles. Nah, timba fungsinya untuk ambil air ya, nggak rusak, itu pun nggak boleh. Itu dampak ketika orang tidak ikhlas, menjadikan dia semakin buruk. Tapi kalau orang yang baik, semakin baik. Orang yang baik semakin baik. Itu dunia hapus manfaatnya, di akhirat juga hapus. Menunjukkan murtad di sini keluar dari Islam. Kedua, ulaika sabun nar, mereka penghuni neraka. Ketiga, hum fiha khalidun, sementara mereka kekal di dalamnya. Jamaah hormati, itu tentang murtad, itu secara istilah adalah keluar dari Islam. Adapun pembagian murtad ar-riddah tuhsalu birtika binaqidin min nawaqidil Islam. Murtad itu bisa diperoleh karena melakukan pembatal dari pembatal Islam. Pembatal Islam itu apa saja? Syirik, menjadikan perantara dalam ibadah, sihir, tidak mengkafirkan orang kafir, meyakini mazhab mereka itu benar, kemudian meyakini selain petunjuk Nabi itu lebih baik, memperolok syiar agama, berpaling dari perkara agama, pokok-pokok agama dia berpaling. Itu contoh pembatal di antara pembatal Islam. Dan pembatal di antara pembatal Islam itu nawaqidul Islam katsiratun. Itu sangat banyak. Kalau Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kasih contoh 10, karena itu yang paling berbahaya. Ini pernah kita baca itu. Dan pembatal Islam itu tarji'u ila arba'ati aksamin, kembalinya kepada 4 macam. Jadi kapan seseorang
melakukan salah satu dari 4 macam itu, maka dia murtad, keluar dari agama. Jamaah hormati, ini yang bisa kita baca. Insya Allah nanti pertemuan seterusnya kita baca apa sih amalan yang bisa mengantarkan pelakunya murtad. Nah, ini berbahaya kalau murtad pindah agama. Alhamdulillah kita nggak mau. Ayo pindah Konghucu, nggak mau. Pindah Hindu, Buddha, nggak mau. Tapi kadang terjatuh dalam perkara yang membatalkan keislaman tanpa dia sadari. Bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa keyakinan, bisa ragu-ragu. Nanti yang kelimanya itu Dr. Shaleh Fauzan sebutkan, bisa meninggalkan. Itu 5 poin. Walaupun tadi beliau sampaikan ada 4. Demikian kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga akidah kita sehingga kita mendapatkan keselamatan fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.